Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tetap semangat. Kita walaupun belajar di rumah harus ada niat atau moto, saya belajar, saya pasti bisa. Oke, materi hari ini yaitu melanjutkan materi sebelumnya, momen gaya, kita lanjutkan yaitu momen inersia. Sebelum saya jelaskan secara singkat, perlu kalian ketahui bahwa kompetensi dasar 3.1 yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan hari ini yaitu menerapkan konsep momen inersia untuk berbagai bentuk benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, ini ada pertanyaan yang mungkin nanti bisa kalian lakukan. Apa yang kamu rasakan saat memutar tongkat pramuka di tengah dan di ujung tongkat? Ada perbedaan ataukah tidak? Oke. Ringkasan materi yaitu momen inersia adalah ukuran kelembaman benda, sifat untuk mempertahankan kedudukannya dalam gerak rotasi atau melingkar. Momen inersia dalam materi ini ada dua macam, yaitu yang pertama adalah momen inersia partikel, disebut dengan titik, dan yang kedua adalah momen inersia benda tegar. Kita ulas mulai dari yang pertama, yaitu momen inersia partikel. Momen inersia partikel merupakan hasil kali antara massa partikel itu, disimbolkan dengan M, dengan kuadrat jarak tegak lurus dari sumbu rotasi ke partikel atau R kuadrat. Secara matematis dapat kita tuliskan bahwa I sama dengan M kalikan R kuadrat, di mana I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, M adalah massa partikel, kilogram, R adalah jarak partikel dari sumbu rotasi, satuannya meter. Kalau misalkan partikelnya lebih dari 1 terhadap suatu poros, nih ada beberapa, maka momen inersia totalnya itu adalah kita jumlah sigma mr kuadrat. Kalau di sini misalkan lebih dari 1 yaitu I sama dengan M1R1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat ditambah dan seterusnya. Sejumlah partikel yang mempengaruhi sumbu rotasi. Yang kedua yaitu momen inersia benda tegar. Apa itu benda tegar? Benda tegar adalah benda jika dikenai suatu gaya tidak mudah berubah bentuk. Contohnya tadi yaitu tongkat. Di sini momen inersia untuk berbagai jenis benda tegar homogen dapat kalian lihat pada tabel berikut. Ini contoh, bisa kalian lihat modul kelas 11 semester ganjil halaman 8. Jadi kalian lihat modul kelas 11 semester ganjil halaman 8. Di situ sekitar ada 9. Di sini saya beri contoh aja ada 3 batang silinder. Ini kalau kita putar di tengah-tengahnya, porosnya tengah, maka momen inersianya persamanya adalah I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Tetapi untuk batang silinder, kalau kita putar di ujung, I sama dengan bukan lagi 1/12 tapi 1/3 ml kuadrat. Kalau silinder berongga, kita putar di sumbunya, nilainya adalah IMR kuadrat. Di sini masih banyak
bisa kalian lihat di modul kelas 12 Master Ganjil halaman 8. Kita lanjutkan yaitu langsung contoh soal. Momen inersia partikel. Massa bola M1 ini 100 gram dan massa bola M2 adalah 200 gram. M1 dan M2. Kedua bola dihubungkan dengan kawat yang mempunyai panjang 60 cm. Dari M1 sampai M2 yaitu 60 cm. Dan massanya diabaikan. Sumbu AB terletak di tengah-tengah kawat. Jadi ini sumbunya adalah pas di antara M1 dan M2. Berarti dari jarak sumbu ke M1 dan M2 nilainya sama. Kalau panjangnya 60, berarti nilainya dari sumbu ke M1 dan M2 masing-masing 30 cm. Momen inersia sistem kedua bola tersebut terhadap sumbu AB adalah momen inersia sistem kedua bola terhadap sumbu AB adalah, ini bila saya perhatikan, kita bahas. Langkah pertama adalah kalian tulis dulu diketahui, M1 berapa dirubah, M2 berapa dirubah, jarak bola 1 terhadap sumbu rotasi, ini tadi 30 cm dirubah dalam MKS. Yang ditanya adalah momen inersia sistem kedua bola terhadap sumbu AB. Berarti I di poros AB. Berarti yang bergerak ada dua, M1 dan M2. Rumusnya ini, oke, bisa kalian perhatikan. Kita hitung, ini masing-masing kuadrat sudah. Hasilnya adalah 0,027 kg meter kuadrat. Gimana? Kita lanjutkan ya. Contoh soal yang berikutnya yaitu momen inersia benda tegar. Batang pejal padat bermassa 2 kg dan panjang batang pejal adalah 2 meter. Tentukan momen inersia batang jika sumbu rotasi terletak di tengah batang. Ini ada batang, massanya 2 kg, panjangnya 2 meter, sumbu rotasinya di tengah. Ingat, tadi kalau di tengah persamaannya bagaimana? Ini pembahasan diketahui massa, panjang, massa simbolnya M, panjang simbolnya L. Yang ditanya adalah momen inersia di tengah batang. Jawab, rumus momen inersia batang jika sumbu rotasi terletak di tengah batang, I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kita masukkan, didapatkan hasilnya adalah 2/3 kg meter kuadrat. Sudah jelas ya? Oke, untuk tugas kalian bisa baca referensi dari modul bisa, dari sumber lain bisa. Tugasnya silakan dibuka modul kelas 12 semester 1 halaman 9 nomor 3 untuk nomor 1, tugas kedua untuk nomor 4 dan 3 untuk nomor 5. Oke, tetap semangat dan sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.